Baik, bismillahirrahmanirrahim. Khonifuddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ta'ala. Kembali kita lanjutkan Dars al-Balaghah min kitab Syarhul Balaghah wa syarhun li kitab Qawaidil Lughah al-Arabiyyah wal ma'ruf aidan bi Durusil Balaghah alladzi katabahu wa syarahahu Fadilatul Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Wa nahnu al-an fi shafha 15 ba'da al-mi'ah, di halaman 115 di perkataan muallif waman yutlabu biha ta'yinul uqala fa qaulika man fataha Misra. Jadi sekarang kita sedang membahas adawatul istifham, yang mana istifham ini merupakan salah satu dari 6 pembahasan dalam ilmu dalam pembahasan al-insya. Jadi insya itu ada 6 bentuk, salah satunya adalah istifham. Adawatul istifham kita katakan ada 11. Yang pertama adalah al-hamzah, yang kedua hal, yang ketiga ma. Sekarang yang keempat man. Apa fungsi dari man? Kalau ma itu fungsinya ada 3, tafsirul ismi, kemudian tafsir haqiqatal musamma, dan tafsir halal madhkur ma'aha. Maka kalau man fungsinya adalah ta'yinul uqala, untuk mengklasifikasikan, untuk menentukan, memperjelas al-uqala, orang yang berakal. Maksudnya al-aqil. Paham ke mana al-uqala? Al-uqala artinya manusia, gitu. Misalkan kita mengatakan siapa yang pergi ke masjid, nah itu jawabannya pasti manusia, kan? Jawabannya pasti manusia. Nggak mungkin antum menjawab motor misalnya, nggak mungkin. Zul pergi ke masjid naik motor misalkan. Tidak mungkin kita Zul menjawab siapa yang pergi ke masjid. Jawabannya pasti nama manusia di situ, bukan benda mati. Itu namanya ta'yinul uqala. Motor kan ikut juga ke masjid. Bahkan tanpa motor Zul nggak bisa ke masjid misalkan. Tapi kita bertanya menggunakan man tadi. Jadi jawabannya harus yang berakal, manusia maksudnya. Atau kita katakan misalkan di sini man fataha Misra. Siapa yang membuka negara Mesir pertama kali, membebaskan kota Mesir, negara Mesir maksudnya, Amr ibn al-As, membebaskan Konstantinopel misalkan, Muhammad al-Fatih dan seterusnya. Kita lihat syarahnya. Man yutlabu biha ta'yinul uqala ka qaulika man fataha Misra fa hadhihi yusafhamu biha 'anil uqala wal jawabu Amr bin al-As radhiyallahu anhu. Idzan fa man yutlabu biha ta'yinul aqil. Walau qultu laka manil ladzi ishtaraita minal ibil fa hadha la yasih. Manil ladzi ishtaraita minal ibil. Siapa yang kamu beli dari unta itu? Unta, kok dikatakan siapa? Apa maksudnya? Jadi yang benar itu ada pakai ma. Fahada la yasih wa sabab annal ibil ghairu aqilah wa la yusafham biman illa 'anil uqala. Maka nanti kalau dalam syair ada benda-benda yang dihitop dengan man, benda mati tapi dipanggil dengan man, itu berarti penulis sedang melakukan yang namanya sinestesia. Kalau dengar istilah sinestesia? Sinestesia itu dalam bahasa Indonesia salah satu jenis majas. Misalkan kita mengatakan saya mencium aroma pengkhianatan. Apakah pengkhianatan itu ada aromanya? Tidak. Pengkhianatan itu bisa dilihat dengan mata atau dengan pendengaran, tapi mencium itu dengan penciuman dengan hidung, lah. Jadi pertukaran satu indera dengan indera yang lainnya, itu namanya sinestesia. Baik. Maka seorang penyair kadang mengatakan benda itu diperlakukan seolah-olah dia berakal. Nah, ini namanya sinestesia. Misalkan ada seorang penyair mengatakan, langit malam berkata kepadaku, langit malam, nggak bisa ngomong. Apa maksudnya? Ini namanya majas. Baik. Itu man. Kemudian adawat yang kelima yaitu mata. Wa yutlabu biha ta'yinuz zamani madiyan kana aw mustaqbalan. Nahwa mata ji'ta wa mata tadhhab. Fungsi dari mata itu adalah untuk menanyakan ta'yinuz zaman. Kalau man ta'yinul uqala, mata ta'yinuz zaman.
menentukan zaman, waktu, madian kana au mustaqbalan, ya, waktu lampau atau waktu yang akan datang. Contohnya mata ji'ta, ini waktu lampau atau akan datang? Mata ji'ta lampau atau akan datang? Lampau, karena ji'ta fi'il madi. Wa mata tadhhab, madi atau mustaqbal di sini? Mustaqbal. Ya, kalau sekarang bisa nggak menggunakan mata? Bisa. Paham ya? Tadhabu itu kan ada dua mananya. Fi'il mudhari tadhabu itu kan ada dua. Mudhari itu untuk sekarang atau akan datang. Nah, maka kalau antum tambahkan kata mata di awalnya, berarti yang dimaksud adalah yang akan datang. Baik. Lihat syarahnya, mata yutlabu biha ta'inuz zamani madiyan kana mustaqbalan fa idza qulta li insanin mata fa anta tatlubu minhu ta'inaz zaman. Jadi kalau ditanya orang dengan kata mata, ya berarti jawabannya harus ada kaitannya dengan waktu. Fa anta tatlubu minhu ta'inaz zaman. Wa hadzal fi'lu alladhi yali mata, ya, in kana madiyan fa innaka taqulu lahu mathalan mata qumta, wa in kana mustaqbalan fa innaka taqulu mata taqum. Fa idzan yutlabu bi mata ta'inuz zamani madiyan kana aw mustaqbalan. Al madi mithlu mata qama wa mata qumta, wal mustaqbal mithlu mata taqum. Nah, itu dia mata. Sedikit pembahasannya. Ya, karena ini kita lihat dari sisi balaghah. Kalau dari sisi nahwu panjang lebar mata ini. Ya. Mata dan hatta itu panjang lebar di dalam ilmu. Kemudian ada wat yang keenam yaitu ayyana. Yutlabu biha ta'inuz zaman al mustaqbal khalsatan. Ya. Ayyana itu artinya kapanpun. Ya. Ya. Itu dia fungsinya memang untuk ta'inuz zaman. Berarti mata juga tadi kan ta'inuz zaman. Bedanya adalah ayyana itu hanya untuk mustaqbal saja. Wa takunu fi mawdi'it tahwil. Dia hanya dalam kasus dalam kondisi tahwil saja. Apa itu tahwil? Kita lihat sekarang. Ya, contohnya di firman Allah, yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Di mana mata yaumul qiyamah, dan dia khusus untuk zaman al-mustaqbal. Baik. Kita lihat di sini. Ya. Ayyana yutlabu biha ta'yinuz zaman al-mustaqbal khasatan, wa ayyana ismu istifhamin mabniun 'alal fathi fi mahalli nasbin. Ya, mithlu ayyana taqum, di mana taqumu ayyana hada mustaqbal, amma ayyana qumta fa hada madin. Ayyuhuma sahih? Ayyana taqum huwa sahih, lianna ayyana yus'al biha 'anil zamanil mustaqbal khasatan. Jadi nggak mungkin setelah kata ayyana itu ada fi'il madi, dia pasti fi'il mudhari setelahnya. Paham maksudnya? Ya, kenapa? Karena makna dari ayyana itu hanya untuk zamanil mustaqbal saja. Wala takunu 'aniz zamanil madi. Tsumma qala rahimahullahu aidan innaha takunu fi mawdi'it tahwil. Tahwil itu dari kata haul. Ya. Atau pernah dengar kata seorang ibu kepada anaknya misalkan, ya. Kapan sih kamu mau belajar? Anaknya masuk alasan ini. Kapan dia mau belajar? Berarti si anak ini sekarang sedang belajar atau belum belajar? Belum belajar sama sekali. Ya. Dari jauh-jauh hari ibunya sudah tiap hari nanya, kapan mau belajar, kapan mau belajar? Disuruh belajar terus. Ya. Padahal besok dia mau ujian. Maka si ibu bertanya, ayyan tadrus. Ya. Ayyana tadrus, kapan mau belajar? Gitu. Dan ini kan khusus untuk zaman mustaqbal berarti. Nah, itulah namanya tahwil. Kan ada nada ancaman di situ kan? Ya. Kapan sih mau belajar? Itu kan ada ancaman. Apa maksudnya? Sama seperti yang nanya, ya. Kapan nikah? Ya, misalkan ada seorang anak, ibunya pengen cepat dia nikah, tapi dia nggak mau nikah. Ya. Akhirnya orang tuanya ngancam dia agar dia cepat nikah. Ayyana tatazawwaj. Jelas ini? Baik. Itu namanya maudi at-tahwil, ya, untuk penekanan. Tahwil itu dari kata haul. Haul itu artinya syiddah, ya, penegasan keras. Misalkan yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Misalkan orang kafir itu bertanya kapan sih hari kiamat itu? Ya, keras di sini. Kenapa? Karena mereka nggak percaya datangnya hari kiamat. Paham maksudnya? Ya? Orang yang nggak percaya hari kiamat tapi menanyakan kapan hari kiamat, ya, berarti yang dibutuhkan itu bukan jawaban tentang waktunya. Paham ya? Pertanyaannya itu tidak membutuhkan jawaban. Karena tujuannya di situ ada hal yang lain.
Tujuannya itu adalah untuk mengolok-olok keyakinan orang yang meyakini adanya hari kiamat itu. Seperti perkataan ibu kepada anak tadi, kapan saya mau belajar? Ya. Yang dibutuhkan, yang dipahami oleh si anak itu dari ucapan ibunya adalah dia harus segera belajar. Itu yang dipahami. Ya, itu harus dipahami. Jadi ibunya tidak membutuhkan jawaban spesifik. Ya, 5 menit lagi saya akan belajar, 10 menit lagi, atau besok saya belajar. Bukan. Yang diinginkan adalah perbuatan. Ya, perbuatan nyata. Dia langsung bangun, yang tadinya main game, ibunya berkata, ayah nata terus, dia langsung bangun belajar. Nah, itu yang diinginkan. Jadi kalau ada yang bertanya seperti itu, ayah nata terus, kemudian itu mengatakan godan, misalkan, bisa jadi kesel, masih tetap kesel orang. Ya, dengan kalau antum jawab dengan waktu spesifik begitu. Karena yang diharapkan adalah fiil, perbuatan. Ya, kalau ditanya, ayah nata terus, ya bangun langsung belajar. Ayah nata kul, ya langsung bangun makan, begitu. Ya. Baik. Nah, jadi kalau digunakan kata ayana, ya, itu biasanya adalah dalam perkara-perkara yang penting berarti. Contohnya besok ujian, malam ini ditanya sama ibunya, ayana tadrus, ini berarti perkara yang penting. Masalah nikah misalkan, anna tatazawwaj, misalkan, ayana tatazawwaj, dan seterusnya. Itu namanya tahwil. Jelas maknanya ya? Baik. Contohnya tadi di surat Al-Qiyamah tadi, ayana yaumul qiyamah, hari kiamat ini. Ini kan suatu yang besar, ini suatu yang penting. Makanya digunakan ayyana. Ay innahu la yus'al bi ayyana illa an amrin yakunu lahu haulun wa syiddah. Walau qultu laka masalan ayyana taqul asya'ak fala yastaqimu hada. Kalau anak katakan kapan antum mau makan malam? Ini enggak benar. Kenapa? Karena ayyana itu hanya untuk yang penting-penting aja. Makan malam itu enggak penting, kecuali kalau dalam kondisi ya seorang ibu berkata kepada anaknya yang enggak mau makan misalkan. Jadi itu naik derajat menjadi hal yang penting berat. Baik. Jadi kalau ketemu kata ayyan dalam Al-Quran berarti nanti itu mempertanyakan sesuatu yang penting. Ayyana mursaha misalkan. Kemudian ada watul istifham yang selanjutnya adalah kaifa. Yutlabu biha ta'yinul hal. Nahwa kaifa anta. Ya, kalau ayyana ta'yinul zamanil mustaqbal, kalau kaifa itu ta'yinul hal. Contohnya kaifa anta. Berarti maksudnya kaifa haluka anta. Ya. Jadi pernah dengar ada orang nanya kabar kaifi akhi. Ya. Itu jawabannya apa? Bikhair. Nanya kaifa haluka, ya kan? Ada nanya kaif. Ya, kaif itu sebenarnya juga mengandung makna hal di situ. Jadi kaifa haluka itu sudah mendeskripsikan. Haluka itu sudah menyebutkan kata kaifa. Pengulangan jadinya kan. Maksudnya ini, jadi kata kaif itu sendiri mengandung kata hal di situ. Jadi antum mau pakai kata hal silakan, mau tidak pakai juga tetap bermakna hal. Kemudian, contohnya kaifa anta, bimana kaifa haluka anta. Baik. Wa kaifa yutlabu biha ta'yinul hal, famathalan qad yakunul insanu qadban aw masruran aw maridan. Tanyakan kaifa berarti keadaan antum ya, lagi baik-baik saja apa tidak, lagi sakit, lagi marah, lagi gembira atau bagaimana ya. Fa idza aradta an tas'al an hadhil ahwal faqul kaifa anta wa la taqul man anta li'annahu yustafham biman anta inil uqala walakin taqul kaifa anta wa yajuzu an taqula ish launuka. Pernah dengar kata ish? Ya, ada mengatakan ish ini ammiyah, bukan. Ish ini fusha dia. Ya. Ish ini fusha. Ish launuka, ya naslaha ayu syai'in. Ayu syai'in itu disingkat jadi ish. Nah, kalau ngobrol sama orang Arab ini paling kedengaran nanti ini. Ish, ya, ish turid. Mana yang mana tuh mau? Jelas ya? Baik. Jadi ish itu berasal dari kata ayu syai'in. Ayu syai'in launuka. Apa arti launnya, Pak? Nah, warna. Yang mana warnamu? Apa maksudnya yang warnamu? Merah, putih, hijau itu maksudnya? Hah? Nanyakan warna ini maksudnya apa? Sama dengan kaifa haluka. Gimana kondisi antum sekarang? Laun antum. Karena emosi seseorang itu menentukan warna wajahnya, gitu kan? Kalau lagi marah tuh merah muka. Nah, kayak begitu. Jelas maksudnya? Jadi ma launuka, ish launuka, ayu syai'in launuka. Dimana apa yang antum rasakan sekarang? Emosi apa yang sedang antum rasakan sekarang? Wa naqulu aidan kaifa ji'ta. So antum katakan misalkan kaifa ji'ta, gimana antum datang? Ya. Idan yustafham bi kaifa anil hal.
Fa idza qulta masalan li rajulin kaifa ji'ta famada yakunu jawab masyian in kana masyian wa raqiban in kana raqiban musri'an in kana musri'an wa mutma'innan in kana ghairu musri' wa hadza apa yusafham biha anil hal. Kaifa tadhhab ilal masjid, ya, masyian kalau jalan kaki, raqiban kalau naik motor, ya, musri'an kalau dia terburu-buru berangkatnya, mutma'innan kalau dia jalannya pelan. Ya, itu namanya hal kan. Berarti jawabannya harus dengan kondisi. Apa maksudnya? Maka itu yang lebih tepat. Nah, itu menggunakan hal. Berarti kata sifat ya. Masyian itu kata sifat kan? Ya. Ar-rajul al-mashi, ar-rajul ar-raqib, ar-rajul al-musri'. Berarti kalau antum menjawab dengan benda kurang tepat. Bagaimana pergi ke masjid? Motor. Enggak tepat. Apa maksudnya ya? Antum menjawab dengan, antum mengatakan dengan motor misalkan. Ini juga sebenarnya kurang tepat walaupun secara pemahaman orang paham, ya. Tapi dalam balaghah itu kurang tepat, enggak pasnya itu. Ya. Jadi antum gunakan kata sifat di situ, ya. Kata sifat motor itu biasanya dikendarai. Mengendarai bahasa Arab itu raqiba yarkabu. Raqiba ini antum berubah menjadi kata sifat dengan wazan fa'il, jadinya raqibun. Ya, kemudian antum mansubkan karena sebagai hal kan, hal itu mansub. Dalam ilmu nahwu hal itu mansub. Maka antum mengatakan kaifa tadhhab ilal masjid, ya, raqiban. Nah, ini kata sifat raqiban ini. Jangan katakan bidarrojah. Memang benar bidarrojah. Bahkan di dalam kitab-kitab seperti Al-Arabiyyah Baina Yaday Durusul Lughah, jawabannya seperti itu, bidarrojah. Ya. Apa maksudnya ya? Tapi kalau kita mau lebih tepat lagi jawaban harusnya menggunakan kata sifat. Kenapa? Karena kata sifat di situ maksudnya adalah untuk mendeskripsikan keadaan. Cara paling bagus untuk mendeskripsikan keadaan seseorang ya dengan kata sifat. Ya. Baik. Kemudian aina, adawat yang ke-8 yaitu aina, yutlabu biha ta'yinul makan. Untuk menanyakan tempat. Contohnya aina tadhhab. Mana ila aina tadhhab. Aina yutlabu biha ta'yinul makan, naqulu aina tadhhab. Famada yakunul jawab ilal masjid matalan. Idan anal an atlubu ta'yinal makan. Aina Zaid fil masjid matalan. Ya. Sering antum dengar kata ila aina ya. Ini sebenarnya pemborosan kata di situ. Paham ya? Karena kalau orang sudah bertanya aina, ya berarti ada makna ila juga di situ. Ya, umumnya begitu. Aina tadhhab ya bermakna ila aina satadhhab. Gitu. Ya. Apa maksudnya? Kecuali kalau setelah kata aina itu ada nama orang. Di situ nggak boleh pakai ila. Ya. Aina Muhammad. Ya. Kurang tepat kalau mengatakan ila aina Muhammad. Secara makna ya paham orangnya. Bahkan kita dengar yang seperti itu. Ya. Tapi kalau mau yang tepat tidak perlu tambahkan kata ila. Ya udah ila aina aja cukup sebenarnya. Karena dia kan fungsi dari aina ta'yinul makan. Tidak perlu tambahkan huruf jar ila lagi. Waqala Nabi SAW lil jariyah, ya. Di dalam hadis ya rawahu Muslim. Ya. Ketika Nabi bertanya kepada seorang budak perempuan, "Aina Allah?" Di sini boleh tambahkan huruf jar? Ila aina Allah boleh? Nggak boleh. Secara makna benar, kemana Allah itu pergi? Maksudnya menetapnya di mana? Gitu. Apa maksudnya? Ya, setelah Allah turun ke langit dunia, ya, Allah itu pergi kembalinya kemana? Begitu. Ya. Jadi Nabi mengatakan aina Allah? Qalat fis sama. Maka si jariyah tadi menjawab as-sama, ya, di langit. Fahada yatlubu ar-rasulu minha ta'yinal makan. Jadi yang diinginkan adalah al-makan. Jawabannya harus dengan al-makan. Kalau ditanya menggunakan aina, jawaban antum harus menyebutkan lokasi berarti. Ya. Nah, jangan menyebutkan selain lokasi kalau ditanya dengan menggunakan aina. Fa yaqulu aina Allah faqalat fis sama walakin lahid anna al-makana binisbati lillah la yahwihi wa la yahsuruhu bi khilaf al-makan binisbati lil makhluq fa innahu yahwihi wa yahsuruhu. Nah, tapi kalau kita katakan aina untuk al-makan, makan itu kan yang tempat ya. Ya. Dan tempat itu tidak meliputi Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak apa namanya? Kita katakan dia tidak diliputi oleh tempat, tidak dibatasi oleh tempat.
Apa maksudnya tidak dibatasi oleh tempat? Manusia, makhluk itu ya, dibatasi oleh tempat. Contohnya, sekarang antum sedang berada di sini, ya, bisa nggak sekarang ini dalam waktu yang sama antum berada di masjid? Bisa nggak? Nggak bisa. Itu artinya antum terbatas pada satu tempat saja. Itulah makhluk. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak seperti itu, dia tidak terbatas pada satu tempat, karena tempat itu adalah ciptaan Allah. Waktu dan tempat itu adalah ciptaan Allah, ruang dan waktu istilahnya. Ya, prinsip ruang dan waktu itu ciptaan Allah, makhluk dari makhluk Allah. Maka tidak mungkin makhluk itu bisa mengekang Allah. Itu. Ya. Allah berada di atas ruang dan waktu. Ya. Waktu itu kan kalau katanya Einstein kan relatif ya. Teori relativitasnya Einstein itu. Waktu itu relatif. Ya. Kalau kita lagi senang, kita mempelajari ilmu yang kita sukai, waktu itu berasa singkat, ya kan? Tapi kalau belajar ilmu yang kita tidak sukai, waktu itu berjalan seolah-olah lambat sekali. Ya. Ini menunjukkan berarti waktu itu relatif. Ya. Ya. Lama atau sebentarnya sesuatu itu nisbi dia. Apa itu nisbi? Ya, beda-beda tergantung kepada orangnya. Begitu. Ya. Maka waktu saja seperti itu, ya, apalagi dengan ruang. Ya, dua hal yang membatasi makhluk itu ruang dan waktu. Ruang, kalau antum sedang berada di arah barat, nggak mungkin dalam waktu yang sama antum berada di arah timur atau arah selatan, nggak mungkin. Tapi kalau Allah mampu. Ya. Atau misalkan antum sedang berada di waktu pagi, nggak mungkin antum bisa berada di waktu siang dalam waktu yang sama, ya, di dalam dimensi yang sama, nggak mungkin. Baik, jadi Allah tidak bisa dibatasi oleh adanya ruang dan waktu. Tapi tidak boleh untuk mengatakan Allah itu ya, tidak memiliki ruang dan waktu. Ya, keliru kalau kita mengatakan Allah tidak memiliki ruang dan waktu. Allah itu tidak di barat, tidak di utara, tidak di timur, tidak di selatan, tidak di atas, tidak di bawah. Itu perkataan yang keliru. Kalau sesuatu itu tidak di barat, tidak di utara, tidak di selatan, tidak di timur, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di tengah, berarti dia tidak ada. Apa maksudnya? Dan Allah itu ada. Ya, maka ya, tidak boleh kita mengatakan yang seperti itu. Kita katakan Allah itu ada, menempati ruang dan waktu, tapi ruang dan waktu tidak bisa meliputi Allah, tidak bisa dibatasi oleh tidak bisa hal-hal seperti itu membatasi kekuasaan Allah. Artinya, baik. Kemudian adawat selanjutnya dari adawatul istifham yang jumlahnya ada 11 itu adalah anna, di mana kaifa, ya, nahwa anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Wa bimakna min aina ya Maryamu anna laki hadza. Anna ini ada dua maknanya, bisa kaifa, bisa bermakna min aina, bisa juga bermakna mata, ya, tapi itu jarang. Dalam Al-Quran dikatakan misalkan anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha, perkataan orang-orang yang ingkar. Kaifa yuhyi hadhillah, bagaimana Allah akan menghidupkan tulang-tulang ini yang sudah jadi debu ini ba'da mautiha, setelah dia wafat, setelah dia mati. Jadi ada orang kafir Quraisy mendatangi Nabi membawa tulang yang masih segar, ya, tulang hewan atau tulang manusia yang dibawa. Ada lagi yang membawa tulang yang sudah menjadi debu-debu, tulang yang sudah keropos, itu tahu ya, udah jadi kayak pasir gitu, dibawa itu ke hadapan Nabi sama orang ini. Dia mengatakan, wahai Muhammad, bagaimana mungkin Allah bisa menghidupkan tulang-tulang ini kembali menjadi manusia, menjadi makhluk hidup yang utuh? Ya. Maka dinukilkan perkataan tersebut di dalam ayat ini. Jadi anna di sini bermakna kaifa. Wa bimakna min aina aidan. Ya. Ya, misalkan perkataannya Nabi Zakaria, ya. Nabi Yahya atau Zakaria? Zakaria ya. Zakaria ya. Kisahnya Maryam itu. Ya. Nah, jadi Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam. Mihrab itu tempat ibadahnya Maryam. Ya. Di mihrab itu ditemukan anggur, ditemukan buah-buahan yang tidak ada pada waktu itu, sedang tidak musim, begitu. Ya. Ya, maka kemudian Nabi Zakaria bertanya, anna laki hadza, dari mana kamu dapat buah-buahan makanan ini? Dia nggak keluar-keluar dari tempat ibadahnya itu. Ya, maka Zakaria ngecek, ternyata di situ ada makanan. Kan kaget dia, anggur di sini. Sekarang sedang tidak musim anggur. Kok bisa ada anggur? Begitu. Ya. Maka kata Maryam itu adalah ya, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bimakna mata.
Ya. Anna itu juga bermakna mata. Anna takunu ziyadatun nil. Ya. Aina anna taku bermakna mata takunu ziyadatun nil. Ya, ziyadatun nil, nil itu sungai Nil ya. Ziyadah itu maksudnya melimpah, merimpahnya. Ya, Nil itu kan dia kadang airnya surut, kadang ya banyak begitu. Baik. Anna wahiyya mawjudatun bikatsratin fil Qur'an. Kata anna ini dalam Al-Qur'an banyak sekali. Misalkan surat Ad-Dukhan ayat 13, anna lahumudz dzikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. Wa qala ta'ala anna yufakun, wa qala ta'ala anna yusrafun, wa qala ta'ala wa anna lahumut tanawush wa ghairu hadza katsir wa laha salatatu ma'anin. Ya. Jadi kalau antum ketemu ada anna dalam ayat-ayat Al-Qur'an nanti, artikan dengan 3 makna ini. Pilih di antara 3 makna ini mana yang tepat gitu, yang lebih cocok. Takunu bimakna kaifa. Mana yang pertama dari anna itu adalah kaifa. Ya. Fayustafhamu biha anil hal. Itu kalau ditanyakan tentang kondisi. Ya, kaifa itu tadi kan untuk menanyakan kondisi ya, kaifa haluk gitu. Nah, pernah dengar kata kaifiyah? Jadi kaifa untuk menanyakan kaifiyah. Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Ai kaifa yuhyillah. Wa dalilu ala annahu ustufhima anil kaifiyah anna Allah arahu al kaifiyah. Fa hadha ar-rajul marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha fa qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Jadi kisahnya Uzair ya. Ya, dia melewati satu kampung yang sudah ditinggalkan sama penghuninya. Ya, kota mati lah istilahnya ya. Ada hewan-hewan yang sudah tinggal kerangkanya doang di situ. Maka si Uzairnya mengatakan, bagaimana Allah bisa menghidupkan kota ini lagi? Bagaimana mungkin Allah mampu melakukan hal seperti itu? Mustahil begitu secara logikanya dia. Ya. Nah, maka kemudian apa lanjutan ayatnya? Ya. Fa'amatahullahu mi'ata'am. Ya. Allah wafatkan Uzair itu selama 100 tahun. Kemudian ketika dia bangun lagi, dia dapati makanannya masih utuh, sedangkan hewan tunggangannya sudah tinggal kerangka doang. Ya, itu menunjukkan bahwasanya Allah itu mampu mengatur waktu, bisa mempercepat, memperlambatnya. Ya, tidak seperti manusia. Manusia itu diperbudak oleh waktu. Ya, manusia tidak bisa keluar dari waktu. Ya, detik yang kita lewati sekarang ini tidak mungkin bisa kita dapatkan kembali kan? Tidak mungkin itu. Baik. Fa'ala kalamil mu'allif rahimahullah yakunu hadzal rajulu yastafhimu 'anil kaifiyah la 'an wujudil haya. Nah, jadi anna yuhi itu bukan berarti dia menanyakan ada nggak kehidupan ya, pada hewan-hewan yang sudah mati itu. Ya, bukan yang ditanyakan wujudul hayah, tapi yang ditanyakan adalah kaifiyah. Fa'arahullahu ta'ala kaifa yuhyil ardha ba'da mautiha. Maka Allah pun tunjukkan bagaimana ya, dia menciptakan atau menghidupkan bumi setelah dia mati. Fa'amatahullahu mi'ata'am. Maka Allah wafatkan dia selama 100 tahun. Qad faraqat ruhuhu jismuhu mi'ata'am. Ruhnya berpisah dari badannya selama 100 tahun. Tsumma ba'atha. Kemudian dikembalikan ruhnya ke badannya. Wa sa'alahu kam labista. Ditanyakan kepada dia, berapa lama kamu tinggal di sini? Qala labistu yauman aw ba'da yaum. Dia ngerasanya baru tidur sebentar. Ya, sehari atau setengah hari, ya, tidur dari pagi sampai siang atau dari siang sampai sore atau seharian tidurnya. Li'annahu kama yaqulu ulama mata fi awalin nahar wa bi'sa fi akhirin nahar. Ada mati di pagi hari dan dibangkitkan di sore hari ya, menjelang maghrib. Jadi dari subuh, ibadah subuh sampai maghrib. Ya. Dia ngerasanya seperti itu, tidur seharian full, padahal dia telah tertidur selama 100 tahun. Faqala qala labistu yauman ay ka'anni mab'utsun minal yaumits tsani aw ba'da yaum ay ka'anni mab'utsun fil yaumil awwal. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala lahu bal labista mi'ata 'am. Ya. Yang benar kamu tidak tertidur selama setengah hari, tidak, tapi kamu tertidur selama 100 tahun. Ya. Apa buktinya kamu telah tertidur 100 tahun? Summa arahu ayatan. Kalau ada kawan antum baru bangun tidur, antum tanya dia, ya, antum katakan kepada dia, akhi, antum sudah tidur 100 tahun. Kira-kira percaya nggak dia? Ya, nggak percaya pasti. Apa yang diminta? Bukti. Apa buktinya kalau saya sudah tidur 100 tahun? Ya, kalau dia bangun ternyata kondisi sekitarnya tetap masih sama, ya nggak percaya dia kan. Bayangin kalau tiba-tiba dibangun kondisinya sudah berubah, teknologi sudah maju.
Ya. Baik. Maka apa tanda yang Allah berikan kepada dia, kepada Uzair ini? Wandur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Lihat makananmu, enggak ada yang berubah, minumanmu juga. Ya, enggak basi gitu. Ya, makanan dan minuman kan hitungan hari saja bisa basi. Ini 100 tahun. Berarti Allah hentikan waktu di situ. Ya. Allah hentikan waktu di sekelilingnya si Uzair ini. Baik. Marra alaihi syita wa saifa mata ghayyara. Ya. Musim-musim berganti, musim panas, musim dingin, tapi makanannya enggak berubah-ubah. Asyarabu lam yaibas, ya, minumannya tidak mengering. Wa ta'am lam yantan, ya, makanannya tidak membusuk. Subhanallah, hadi min ayatillah. Ya, merupakan di antara kuasanya Allah. Wa ayatun ukhra wandur ila himarika wa liyaj'alaka ayatan linnas. Tanda yang kedua selain makananmu, lihat kepada himarmu. Ya, keledai yang kamu tunggangi. Ya. Nadhara ila himarihi fa idza bi himarihi mayit. Ya, himarnya sudah mati, keledainya sudah mati. Wa asbaha idhaman, ya, cuman tersisa tulang-tulang doang. Ailam yabqa minhu illa al-idham. Tsumma qala ta'ala wandur ila al-idhami kaifa nunsizuha tsumma naqsuha lahma. Wandur ila al-idham. Ya, yunsidullahu ba'daha bi ba'din bi wasitatil 'asab yudkhilu ba'dal 'idhami fi ba'di amsyatin tsumma yaksuha lahma. Kemudian setelah disuruh Uzair melihat kepada tulang-tulang himar tadi, ya, Allah hidupkan kembali. Ya. Caranya adalah dengan, ya, Allah rangkai tulang-tulang tadi. Ya. Tadi kan tulangnya tercerai-berai di tanah gitu ya. Ya, jadi sekarang tulang lutut dengan tulang, ya, betis nyambung, ya, tersusun, membentuk rangka. Setelah membentuk rangka, ya, Allah munculkan di situ urat-urat, ya, kemudian dibungkus dengan otot dan daging, kemudian ditutup dengan kulit. Ya, jadilah kembali menjadi seekor himar. Ya. Kullu hadhihi wa huwa yushahidu himarahu yuhya. Himarahu yuhya. Ya. Ya, semua itu kejadian itu dilihat dengan matanya, bagaimana yang tadinya tulang kemudian tiba-tiba bangkit jadi kerangka, kemudian dibalut dengan urat, ya, kemudian dibalut dengan otot, dan kemudian dibungkus dengan daging, ya, sehingga menjadi seekor hewan kembali. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Nah, sekarang barulah dia yakin bahwasanya Allah itu, ya, maha mampu atas segala sesuatu. Idan al-istifhamu fi qoulihi ta'ala anna yuhyi hadillahu ba'da mautiha istifhamu 'anil kaifiyah. Wa takunu anna aidan bi ma'na kaifa. Ya, misalkan Zul sekarang datang membawa benda yang kita tidak tahu, ya, benda ini susah untuk dibuat, misalkan kita katakan kepada Zul, ya, anna tasna'u hadza, gimana kaifa tasna' hadza, gimana cara untuk buat benda ini, gitu. Anna huna bimana kaifa. Wa takunu anna aidan bimana kaifa fi qaulina anna yasirul himaru asadan au anna tashtagilu hadil makina au anna tudhi'ul kahruba ai kaifa. Kita kata misalkan bagaimana seekor himar menjadi, ya, seekor singa. Mungkin enggak? Ya, bukan masalah mungkin apa tidaknya di sini. Yang jelas di situ kita menanyakan kaifiyahnya, terlepas dari mungkin apa tidaknya. Ya. Atau kita katakan misalkan motor, kenapa dia bisa jalan motor itu? Ya, kok bisa nyala gitu? Ya. Anna tudhi'ul kahruba, bagaimana listrik itu bisa menerangi satu tempat? Ya, bagaimana kaifa? Wa dzalika idza kanat al-kahruba tudhi'ul an kanat anna bimana kaifa wa laysa bimana mata li annaha mudha'atun bil fi'l. Bil fi'l bimana al-an. Fa idzan la budda min qarinatin wa illa fal aslu fi ma yadhhar annaha takunu bimana mata. Anna itu makna aslinya sebenarnya adalah mata. Ya. Tapi kalau Anda mengatakan, ya, anna tudhi'ul kahruba, ya. Ya. Sekarang ini lampu ini menyala. Anda tanya kepada antum, anna tudhi'ul kahruba. Nah, di sini nyocoknya kaifa atau mata? Lampunya menyala sekarang. Kira-kira kaifa atau mata nyocok di situ? Ya? Kaifa, karena lampunya menyala. Ya? Berarti ngapain nanyakan pakai mata? Yang ingin tahu adalah kaifa, kok bisa lampu ini menyala? Ya? Kok bisa listrik itu membuat lampu ini menjadi menyala? Jadi yang menanyakan tentang prosesnya di situ. Ya. Baik. Jadi harus ada kata qarinah. Anna tadhhab. Ya. Jadi kalau Anda mengatakan anna tadhhab, di mana kaifa tadhhab atau mata tadhhab? Ya? Anna, kok aina? Ya, mata. Ingat makna awal dari anna itu adalah
mata. Ya, al aslu fi ma yadhhar annaha takunu bimakna mata. Ya, itu perlu digarisbawahi di situ. Al aslu fi ma yadhhar annaha takunu bimakna mata. Dikatakan anna kumta, bimana mata kumta. Ya. Qad yasluhu aidan, ya, bimana kaifa. Ya. Kapan anna di sini bermakna kaifa? Kalau perbuatannya sedang terjadi. Apa maksudnya? Ya. Kalau perbuatannya sudah terjadi. Misalkan sekarang Agus berdiri. Ya. Agus sedang berdiri sekarang. Nggak mungkin anna kumta di situ bimana mata kumta. Yang benar adalah kaifa kumta. Gimana antum bisa berdiri? Itu. Maksudnya, ya, misalkan, ya kita tahu misalkan Agus, misalkan sebagai contoh saja ya, salamakallah, misalkan dia terkena penyakit, dia nggak bisa berdiri, ya, nah, tiba-tiba dia berdiri, maka yang kita tanyakan adalah kaifa, berarti bukan bagaimana mata. Jelas ini? Baik. Kecuali kalau belum terjadi, Agus sedang duduk sekarang, kalau katakan kepada Agus, anna kumta, bimana mata, ya, mata kumta. Perbuatannya sudah terjadi atau akan terjadi, bukan sedang terjadi. Baik. Aulau anna insanan jaa wa qala ghariqa fulan wa anqastuhu fa qulna lahu anna anqadtahu ay kaifa anqastahu. Ada orang datang misalkan, fulan tenggelam dan saya menolongnya. Kemudian kita tanya kepada dia, anna anqastahu? Ya, kira-kira nyocoknya di sini, bagaimana kamu menolongnya atau kapan kamu menolongnya? Ya, kapan atau bagaimana? Ya? Kapan atau bagaimana? Lihat perbuatan sudah terjadi belum? Sudah terjadi. Kalau sudah terjadi ngapain nanya kapan? Berarti kaifa? Gimana kamu menolongnya? Apakah kamu itu terjun ke sungai itu menarik dia atau pakai sampan atau bagaimana? Begitu. Jelas ini? Nah, jadi ingat kaidahnya. Hukum asal anna itu adalah bermakna mata. Baik. Mana yang kedua dari anna adalah wa ta'ti anna bimakna min aina. Mana yang pertama tadi kaifa, mana yang kedua adalah min aina. Nahwu qalika ya Maryam anna laki hadza. Wa laysa al-ma'na kaifa laki hadza. Bukan, kaifa bukan, tapi anna min aina. Fala yumkin dalika li anna al-ma'na min aina laki hadza ka qouli ta'ala anna lahumudz dzikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. Ya. Min aina lahumudz dzikra, ya, ay min aina lahumudz dzikra qad ja'ahum rasulun mubin tsumma tawallaw anhu wa qalu mu'allamun majnun. Fa takunu anna bima'na mata. Ini makna asli dari anna itu sendiri, itu mata. Mithlu anna takunu ziyadatun nil, ay mata takunu ziyadatun nil. Wa mithlu anna taqum bima'na mata taqum, wa mithlu anna kumta ay bima'na mata kumta. Baik, ini dia makna asli dari anna bima'na mata. Baik, kemudian untuk sisa dua dua adawat lagi, ya. Baru kemudian nanti kita masuk ke pengecualian, mana at-taswiyah, ya, an-nafyu dan seterusnya. Itu akan kita bahas insyaallah di kesempatan selanjutnya. Ya, kita coba sampai di sini. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Dikasih tanda di halaman 120. Kita akan ambil nanti insyaallah adawat yang ke-10 yaitu kam dan ayyu insyaallah. Baik.